pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua pasien di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani, Samarinda dinyatakan positif COVID-19. Usai lebaran kurban, sejumlah pengepul kulit sapi bermunculan di Balikpapan. Bulungan, Kalimantan Utara punya wisata alam sungai yang menyegarkan, wisata alam Karai. Setelah lama tak terdengar, virus COVID-19 kembali menggegerkan warga Samarinda. Ini setelah dua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Awe Syahrani dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Hanya saja pihak rumah sakit belum bisa memastikan jenis COVID yang diderita oleh kedua pasien tersebut. Untuk memastikannya, hasil uji swab antigen dikirimkan ke laboratorium antigen di Banjarbaru. Humas Rumah Sakit menegaskan jika temuan ini telah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan kedua pasien telah ditempatkan di ruang isolasi dan mendapatkan pengawasan dari tim medis. Saat ini kedua pasien dalam pengawasan, mengingat keduanya memiliki penyakit diabetes mellitus dan paru-paru. RSUD AWS Samarinda membenarkan informasi terkait saat ini di ruang perawatan isolasi RSUD AWS sedang merawat 2 orang pasien yang hasil pemeriksaan swab antigen didapatkan hasil positif. RSUD AWS telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan telah melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, sampel akan dikirim untuk dilakukan PCR apakah termasuk dalam varian baru COVID-19. Hasil swab antigen positif bisa didapatkan karena penyakit bawaan pasien yaitu penyakit diabetes mellitus dan juga penyakit paru. Pihak rumah sakit mengimbau masyarakat tidak panik. Masyarakat dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengenakan masker saat terjangkit sakit flu dan batuk. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah detik-detik saat warga nyaris menghakimi dua pria yang mengaku sebagai relawan pemadam kebakaran. Emosi warga nyaris tidak terbendung saat mengetahui kedua pria inilah yang diduga sebagai pelaku pembakaran rumah warga di Jalan Andika, Tanjung Redep, Berau pada Rabu dini hari, tepatnya 28 Mei lalu. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, didapati jika pelaku berinisial MR dan ER ini sengaja membakar rumah korban dengan maksud untuk mencuri. Bahkan sebelum beraksi, keduanya terlebih dahulu merancang modusnya. Saat api berkobar, pelaku datang seolah-olah ingin menolong. Namun sejatinya mereka akan mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Aku melakukan aksinya dengan merencanakan kejadian tersebut sehari sebelum kejadian, kemudian lalu pada pukul 2 WITA, saudara ER, pelaku atas nama RR alias ES bin, melakukan pembakaran dengan menggunakan 1 botol air mineral 600 ml. Belakangan kembali terungkap jika pelaku sengaja menyasar rumah kosong. Keduanya dengan leluasa mencuri semua barang berharga dari dalam rumah yang terbakar tersebut. Saya dari rumah kosong. Oh, rumah kosong ya? Ya.
Bisa membakar tanpa ketahuan itu apakah dini hari atau siang? Biasa malam ya? Oke. Akibat perbuatannya, kedua tersangka ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tumpukan kayu log milik PT Hamparan Hutan Hijau Mas di Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau inilah yang dipersoalkan warga. Mereka menuntut dana kompensasi atau bagi hasil sebesar Rp45.000 per meter kubik dari hasil penjualan kayu log. Bahkan besaran kompensasi itu sudah disepakati bersama dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan kepala kampung pada Januari 2024 lalu. Akan tetapi hingga Juni 2025, kompensasi itu belum diketahui pasti. Warga mengaku telah menempuh berbagai upaya guna mempertanyakan dana kompensasi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan lewat Badan Permusyawaratan Kampung hingga ke pihak perusahaan. Namun sejauh ini upaya tersebut belum membuahkan hasil. Sampai saat ini, dana itu kita tidak tahu, transparansinya tidak ada yang disampaikan ke pihak masyarakat. Nah, BPK juga sudah melakukan penyuratan ke pemerintah kampung, tapi tidak ada respon. Sampai ke pihak perusahaan itu pun tidak ada respon. Mendengar dari lembaga BPK menyampaikan bahwa ada aturan masuk ke kampung, semacam fee kayu begitu. Ya, nilai rupiahnya itu yang kita dengar dari BPK menyampaikan bahwa adalah nilai rupiahnya itu Rp45.000 per kubikasi. Belum jelasnya penyaluran dana kompensasi tersebut menyebabkan sejumlah warga nekat melaporkan persoalan ini ke jalur hukum. Saat ini perkaranya sudah ditangani di Polres Berau. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.